Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami kelompok 5 pada mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi budaya dan gaya manajemen. Dengan anggota kelompok kami, saya sendiri Anggela Kurnia Ilmi, dengan rekan saya Azika Edra Violeta, Vika Handayani, dan Irene Natalia Borusinuraya. Sebelum memulai pembahasan tentang budaya yang mempengaruhi gaya manajemen, berikut adalah pendahuluan terkait bab ini. Budaya sangat mempengaruhi gaya manajemen karena nilai-nilai budaya menentukan cara manajer menjalankan fungsi utamanya. Dalam perencanaan, budaya kolektivis lebih menekankan musyawarah, sedangkan individualis fokus pada inisiatif pribadi. Dalam pengorganisasian, budaya hierarkis membentuk struktur yang kaku, sementara budaya egaliter cenderung datar dan fleksibel. Dalam pengarahan, power distance tinggi menempatkan pemimpin sebagai otoritas, sedangkan power distance rendah melihat pemimpin sebagai fasilitator. Terakhir, dalam pengendalian, budaya dengan uncertainty avoidance tinggi cenderung ketat, sementara yang rendah lebih longgar. Kesimpulannya, budaya adalah kerangka dasar yang membentuk gaya manajemen, sehingga manajer perlu memahami nilai budaya agar bisa menyesuaikan pendekatannya, terutama dalam konteks global. Terdapat dua budaya sebagai kerangka kerja. Yang pertama, budaya membentuk cara pandang, perilaku, dan gaya kepemimpinan seorang manajer. Lalu yang kedua, memandang gaya manajemen tidak bersifat universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks budaya. Yang selanjutnya adalah pendekatan dalam memahami budaya. Terdapat dua pendekatan dalam memahami budaya. Yang pertama adalah pendekatan statis. Budaya dianggap stabil, tetap, dan bisa diklasifikasikan menggunakan dimensi tertentu, misalnya Hofstede dan Trompenaars. Namun pendekatan ini sering dikritik karena terlalu menyederhanakan budaya. Yang kedua adalah pendekatan dinamis. Budaya dipandang sebagai sesuatu yang kompleks, berlapis, dan berubah seiring waktu. Interaksi antar budaya, terutama di era globalisasi, dapat mempengaruhi nilai dan norma suatu masyarakat. Yang selanjutnya adalah kompleksitas budaya. Setiap individu membawa kombinasi unik dari pengalaman pribadi, sosial, dan budaya. Karena itu setiap komunikasi dan negosiasi pada dasarnya bersifat lintas budaya. Tidak mungkin membuat profil budaya yang benar-benar tetap karena budaya selalu mengalami perubahan akibat faktor internal seperti perkembangan ilmu, teknologi, politik, maupun eksternal yaitu globalisasi dan interaksi antar bangsa. Seperti yang kita tahu, tugas manajemen itu ada 5. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini terkait dengan penetapan tujuan dari suatu perusahaan ataupun departemen. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Hal ini terkait dengan bagaimana tugas dalam perusahaan tersebut dibagikan. Kemudian yang ketiga adalah tugas atau penugasan. Hal ini terkait dengan perekrutan karyawan. Yang keempat adalah pengarahan. Hal ini terkait dengan bagaimana seorang manajer akan memimpin para karyawannya untuk menuju tujuan dari suatu perusahaan. Kemudian yang kelima adalah pengendalian. Pengendalian ini terkait dengan controlling dalam suatu perusahaan. Kemudian bagaimana pengaruh nilai budaya terhadap manajemen. Jadi pengaruh nilai budaya terhadap tugas manajemen tadi itu disebut model of culture, yang mana model of culture ini dibagi menjadi 8. Model of culture yang pertama adalah fokus waktu. Nah, fokus waktu ini dibagi menjadi fokus waktu monokronik dan fokus waktu polikronik. Lalu bagaimana budaya fokus waktu ini mempengaruhi tugas-tugas manajemen tadi? Jadi pada tugas perencanaan, budaya monokronik ini fokus kegiatannya lebih pada tugas itu sendiri dan membuat jadwal. Sedangkan pada budaya polikronik, fokus aktivitas lebih pada hubungan saat perencanaan. Lalu pada tugas pengorganisasian, budaya monokronik pendekatan yang digunakan adalah terstruktur, linier, dan berfokus pada tugas. Sedangkan pada budaya polikronik pendekatannya kurang struktur, lebih holistik, dan berfokus pada orang. Pada tugas penempatan staf, budaya monokronik ini perhatiannya difokuskan pada jangka pendek, sedangkan pada budaya polikronik fokusnya adalah jangka panjang. Kemudian pada tugas pengarahan, budaya monokronik penekanannya adalah pada pembuatan dan mengikuti rencana, sedangkan pada budaya polikronik pendekatannya adalah pada fleksibilitas dan mengutamakan orang daripada rencana. Kemudian pada tugas pengendalian, budaya monokronik
kecenderungan menggunakan sistem pengendalian yang bergantung pada informasi rinci dan melibatkan tenggat waktu yang ketat. Sedangkan pada budaya polikronik, kecenderungan untuk menggunakan sistem kontrol yang lebih fleksibel yang melibatkan orang dan informasi. Model of culture yang kedua adalah orientasi waktu. Nah, orientasi waktu ini dibagi menjadi dua, yaitu masa sekarang dan masa depan. Kemudian bagaimana budaya orientasi waktu ini mempengaruhi tugas manajemen? Jadi pada bagian tugas perencanaan, budaya sekarang penekanannya adalah pada tradisi yang berkelanjutan dan membangun dalam jangka waktu yang panjang jika rencana tersebut adalah proses perubahan. Sedangkan pada budaya masa depan, penekanannya adalah rencana jangka panjang dan hasil jangka panjang. Kemudian pada tugas pengorganisasian, budaya sekarang keputusan organisasinya dibuat dalam konteks adat istiadat masyarakat, dengan tujuan dan persediaan masa lalu memandu proses pengorganisasian. Sedangkan pada budaya masa depan, pekerjaan dan sumber daya dibagi dan dikoordinasikan untuk memenuhi tujuan dan proyeksi jangka panjang untuk masa depan. Pada tugas penempatan staf, budaya sekarang manajemennya lebih lambat dalam mengadaptasi kriteria yang mereka gunakan dalam memilih dan melatih karyawan. Sedangkan pada budaya masa depan, manajemennya lebih memilih, melatih, dan memilih karyawannya untuk memenuhi tujuan bisnis jangka panjang. Nah, pada tugas pengarahan, budaya sekarang itu kecenderungan untuk mengembangkan pernyataan visi dan misi yang menekankan kelanjutan nilai dan reputasi perusahaan. Sedangkan pada budaya masa depan, kecenderungan untuk mengembangkan visi dan pernyataan yang berfokus pada pencapaian manfaat jangka panjang. Pada tugas pengendalian, budaya masa sekarang cenderung untuk mengembangkan tujuan kinerja sesuai dengan tujuan adat, sedangkan budaya masa depan cenderung untuk mengembangkan tujuan kinerja dalam konteks jangka panjang. Model of culture yang ketiga adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan sendiri dibagi menjadi kekuasaan hierarki dan kekuasaan kesetaraan. Lantas bagaimana budaya ini mempengaruhi tugas-tugas manajemen tadi? Jadi pada tugas perencanaan, budaya hierarki itu perencanaannya lebih otokratis atau paternalistik, di mana manajer membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan karyawan. Sedangkan pada budaya kesetaraan, karyawan dapat melaksanakan rencana tersebut dengan cara yang menurut mereka paling tepat. Pada tugas pengorganisasian, budaya hierarki itu struktur organisasinya dikontrol secara ketat, sementara pada budaya kesetaraan, struktur organisasinya mendorong otonomi individu. Pada tugas penempatan staf, budaya hierarki itu bawahannya mengharapkan atasan untuk mengambil inisiatif dalam melatih, mengembangkan, dan mempromosikan mereka. Sedangkan pada budaya kesetaraan, hubungan kerja tidak seharusnya diatur secara ketat dalam hal yang sesuai atau perilaku yang peran tidak pantas. Kemudian pada tugas pengarahan, budaya hierarki ini, para pemimpinnya diharapkan berperilaku dengan cara yang memperkuat kepentingan mereka. Sedangkan pada budaya kesetaraan, para manajernya menunjukkan gaya partisipatif atau konsultatif. Pada tugas pengendalian, budaya hierarki sendiri karyawannya lebih memilih kontrol personal dari atasan dibandingkan sistem kontrol impersonal. Sedangkan pada budaya kesetaraan, bawahannya cenderung senang bekerja dengan atasan mereka untuk mengembangkan, menerapkan, memantau, bahkan mengubah tujuan kinerja. Oke, selanjutnya ada perbandingan pendekatan dalam organisasi. Di sini ada kompetitif dan kooperatif. Kompetitif sendiri adalah sikap atau pendekatan dalam organisasi yang menekankan persaingan antara individu, kelompok, atau dengan pihak luar untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara kooperatif adalah sikap atau pendekatan dalam organisasi yang menekankan kerjasama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam budaya kompetitif, penekanannya itu ada pada kecepatan, kinerja individu, dan pencapaian personal. Karyawan dipilih berdasarkan kemampuan mandiri dan manajer cenderung memberi penghargaan atas prestasi. Namun, budaya ini sering memunculkan stres yang tinggi. Nah, sebaliknya dalam budaya kooperatif, fokus pada menjaga hubungan kerja dan kolaborasi. Karyawan dipilih karena kemampuan mereka bekerja dalam tim. Peran manajer lebih banyak sebagai fasilitator hubungan yang saling menguntungkan. Kinerja tetap penting, tapi standar lain seperti efektivitas tim juga diperhatikan. Oke, selanjutnya ada pembahasan perbedaan antara pendekatan melakukan dan menjadi dalam organisasi. Aksi sebagai melakukan diartikan sebagai tindakan nyata atau perbuatan yang dilakukan seseorang. Sementara aksi sebagai menjadi diartikan sebagai proses pembentukan diri melalui tindakan. Pada pendekatan melakukan, fokusnya pada rencana dan tindakan yang terukur serta terstruktur.
Organisasi menekankan dokumentasi, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan evaluasi kinerja berdasarkan tugas yang dilakukan. Sementara pada pendekatan menjadi, fokusnya lebih ke visi, nilai, dan identitas bersama. Dokumentasi tidak selalu dominan, tetapi ada penekanan pada kepercayaan dan visi bersama. Pengembangan karir juga dinilai dari aspek sosial dan nilai, bukan hanya dari sekadar kerja. Intinya, melakukan lebih teknis dan formal, sedangkan menjadi lebih filosofis dan berbasis nilai pribadi maupun sosial. Selanjutnya, pembahasan tentang perbedaan ruang publik dan ruang pribadi dalam organisasi. Ruang publik sendiri adalah ruang yang sifatnya personal, tertutup, dan hanya bisa diakses oleh individu atau kelompok tertentu. Sementara ruang publik adalah ruang yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh umum untuk beraktivitas, berinteraksi, dan berkumpul. Dalam budaya pribadi, perencanaan cenderung individualistis dan sistematis. Pendekatan lebih fokus pada tugas, informasi lebih eksplisit, dan manajer sering terpisah secara spesial dari karyawannya. Kontrol dilakukan dengan ukuran yang jelas. Sementara pada budaya publik, perencanaan lebih berorientasi kelompok, pendekatannya berbasis hubungan, informasi staf lebih tersirat, dan hubungan manajer karyawan lebih dekat. Bahkan ukuran kinerja seringkali lebih informal. Jadi budaya pribadi menekankan individualitas atau aturan eksplisit, sedangkan budaya pabrik menekankan hubungan sosial dan fleksibilitas. Oke, selanjutnya itu ada budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah. Apa sih budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah itu? Nah, jadi contoh dari budaya konteks rendah itu kayak misalnya nih kita punya temen yang kalau ngomong itu harus detail, jelas, dan langsung ke intinya. Itu yang digunakan dengan budaya konteks rendah. Sedangkan budaya konteks tinggi itu biasanya lebih banyak menggunakan kata-kata kiasan. Budaya konteks tinggi contohnya budaya Asia, sedangkan budaya konteks rendah contohnya itu budaya Barat. Nah, dari segi perencanaan di budaya konteks tinggi itu biasanya rencana tidak terlalu detail karena banyak hal yang sudah dipahami bersama. Sedangkan di budaya konteks rendah, rencana itu dibuat sangat rinci dan spesifik agar semuanya itu jelas. Dari segi pengorganisasian, di budaya konteks tinggi, tugas dan tanggung jawab itu dipahami dari konteks dan hubungan antar anggota tim. Sedangkan di budaya konteks rendah, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab diberikan secara rinci, baik tertulis maupun lisan. Nah, untuk pengarahan di budaya konteks tinggi, manajer fokus menjaga keharmonisan dan hubungan tim, serta konflik harus diperbaiki dulu hubungannya sebelum melanjutkan pekerjaan. Sedangkan di budaya konteks rendah, manajer memberi instruksi yang spesifik tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana caranya, serta konflik fokus pada masalah, jadi bukan pada orangnya. Nah, yang terakhir, dari segi komunikasi di budaya konteks tinggi itu komunikasinya lebih implisit, jadi maknanya itu tersirat dari konteks, bahasa tubuh atau hubungan personal. Sedangkan di budaya konteks rendah, komunikasi eksplisit dan jelas, jadi apa yang diucapkan itulah maknanya. Oke, selanjutnya ada budaya individualis dan budaya kolektivis. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana budaya memandang individu dan kelompok. Apakah prestasi pribadi yang lebih dihargai atau kebersamaan tim? Di sini ada budaya individualis, jadi budaya individualis itu fokus utamanya adalah pencapaian individu. Sedangkan budaya kolektivis itu fokus utamanya adalah kepentingan dan keharmonisan. Nah, dari segi perencanaan, di budaya kolektivis itu rencana dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dan kepentingan bersama organisasi. Sedangkan di budaya individualis, setiap orang diharapkan proaktif dan berani mengambil inisiatif untuk menyampaikan ide mereka. Dari segi pengorganisasian, di budaya kolektivis, tugas dan sumber daya dialokasikan untuk tim atau kelompok, bukan perorangan. Sedangkan di budaya individualis, struktur organisasi menekankan pada tugas dan tanggung jawab perorangan. Selanjutnya yaitu dari segi pengarahan, di budaya kolektivis, pemimpin mengharapkan loyalitas tim dan sebagai imbalannya melindungi mereka. Jadi keputusan sering diambil bersama atau dari atasan.
Sedangkan di budaya individualis, manajer mengelola individu, karyawan diharapkan mandiri dan mengejar kepentingan mereka sendiri. Nah, untuk kontrol di budaya kolektivis, kontrol itu dilakukan melalui tekanan kelompok. Jadi kalau ada anggota yang menyimpang, akan diingatkan oleh tim. Sedangkan di budaya individualis, kontrol kualitas biasanya dilakukan oleh individu sendiri. Jadi didorong oleh tanggung jawab dan harga diri. Oke, selanjutnya ada orientasi waktu dan keterampilan manajemen. Nah, yang pertama itu ada orientasi waktu tidak mutlak. Dalam praktik manajemen, organisasi idealnya menggabungkan masa lalu dan masa depan. Jadi bukan hanya memilih salah satu. Artinya pengalaman masa lalu itu tetap penting, tapi visi ke depan juga harus diperhatikan. Yang kedua itu ada masa lalu sebagai pembelajaran. Nah, tradisi, pengalaman, dan catatan kegagalan itu tuh justru membantu organisasi untuk menghindari kesalahan berulang. Jadi budaya yang menghargai masa lalu itu belajar dari sejarah, bukan hanya mengikuti rutinitas. Yang ketiga ada masa depan penuh peluang dan risiko. Jadi fokus pada masa depan itu penting untuk merancang inovasi dan strategi jangka panjang. Tapi bisa berbahaya jika mengabaikan kondisi saat ini. Artinya, manajer harus seimbang, yaitu inovatif tapi tetap realistis dengan keadaan sekarang. Nah, yang keempat, ada peran budaya sangat dominan. Jadi, peran budaya itu sangat dominan. Negara dengan budaya kolektivis, misalnya di Asia, itu lebih menghargai masa lalu. Sedangkan negara dengan budaya individualis, misalnya di Barat, itu lebih visioner dan fokus ke masa depan. Yang terakhir, ada manajemen ideal yang integratif. Jadi, pemimpin yang efektif itu adalah yang mampu memanfaatkan pengalaman masa lalu sekaligus merancang inovasi untuk masa depan. Nah, dengan pendekatan ini, organisasi itu bisa belajar dari sejarah tanpa kehilangan kesempatan untuk berkembang.